Halo, 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 halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya teman-teman ya, saya membuat video ini ya, video yang di atas ini tentang TKW Hong Kong ya, TKW Hong Kong yang viral itu ya, ada di berita TKW Hong Kong yang uangnya dikirim ke suaminya untuk bangun rumah, tapi tidak dibangunkan rumah, melainkan pakai apa itu, pakai judi ya. Saya dari sini saya melihat tuh banyak komentar ya, saya akan membacakan ya komentar-komentar ini untuk teman-teman semua. Katanya ada yang mirip ya, ada yang kejadiannya persis dengan dia dan sebagainya nih ya. Saya bacakan saja ya. Dari Angger Wahyu, Assalamualaikum Mr. Ji, selamat pagi, semoga sehat, terima kasih selalu buat kami seluruh PMI, Tapur Tuai, semoga mbaknya selalu dalam lindungan Allah. Ada Mbak Julirina cuman emoji menangis. Kemudian ada Sutiana, semoga ada sang penolong ya Mbak gitu. Kemudian ada Sari Manisari, semoga banyak dermawan yang menolong ya dia gitu. Nah terus ini ada komen-komen, amin amin. Kemarin sudah ada Viti yang masuk membantunya, ya terus amin 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 terus. Ini ada Sri Lestari, semoga ada yang membantu membuatkan rumah untuk Mbak Dia. Terus semoga dapat jodoh yang bisa ngangkat derajatnya katanya. Terus semoga Allah angkat derajatnya Mbak Diah setelah ini. Ini ada lagi nih, ini ada lagi nih kisahnya nih. Aku 7 tahun loh bikin rumah, terus aku ditendang, gimana sakit mana? Ini saya tidak tahu ya, tapi ini saya ada banyak komentarnya itu. Mungkin teman-teman bisa lihat sendiri ya. Iya kak, sama-sama gitu kan. Ika Handayani. Kemudian ada Ika Handayani, amin dek, makasih doanya, saya selalu. Ika Handayani, yang sabar ya kak, itu ujian bagi manusia, semoga kakak diberi kesehatan, murah rezeki, amin. Nah lucunya kasus yang di atas ini, rupanya banyak juga yang ngalami gitu, banyak yang ngalami dengan kejadian yang sama lah ya. Ini sampai dibilang 7 tahun dia bikin rumah, setelah bikin rumah malah dicerai, coba. Terus ini dari Mama Agan ya. Astagfirullahaladzim ya Allah Mbak Dia, semoga Allah menggantikannya yang lebih dari itu, percayalah Allah tidak tidur ya. Bagus kalau yang memberikan motivasi ya. Teman-teman bisa tap layar ya, biar ini komentarnya lucu-lucu loh. Ini ada Lili, buat Mbak Diah tetap semangat ya, ikhlaskan sakit hatimu, Allah tidak tidur, terus berdoa, di balik semua ini Tuhan akan merencanakan yang indah. Ini teman-teman, saya tidak menyangka bahwa konten ini gitu ya, konten ini tuh sudah ditonton 622.000 dengan mendapatkan love itu 26.000, komentarnya 1.800. Makanya saya tertarik untuk membacakan komentar ini kepada teman-teman ya. Aduh nih. Dari cinta harus ada keluarga sang istri pantau apakah ada bangunan. Kenapa istri tidak pernah bertanya sama keluarganya gitu kan. Saya baca dulu balasan-balasan di bawahnya ya. Mbak Diah terlalu polos kak, orang kampung sangat polos, nggak berpikiran jelek kak, beda dengan orang kota atau orang yang berpendidikan, mereka polos, tulus dan ikhlas. Setidaknya ya tetangga apa nggak ada yang kenal dan seterusnya ini ya. Kemudian dari Aning, itu sapinya orang kak, mbaknya merawat, nanti kalau dijual baru dikasih uangnya, yang benar aja. Oh ya,
Terus dari Eni Nasa ini kenapa tidak ada saudara kerabat yang ngasih tahu kalau sebenarnya tidak punya apa-apa? Semangat Mbak. Masih punya sapi, gak habis, aku habis gak punya apa-apa. Ini siapa nih? Cuan Chen ini. Ini bagus dicoba nih. Ya betul Maro, kalau ibunya lahir 2 dibagi saling 1, yang punya hanya 1, ibu ini 1. Oh, itu sapinya punya orang, itu ngerawat sapi bagi hasil. Itu sapi punya orang, Mbak. Oh, berarti sapinya itu punya orang ya teman-teman ya. Wong kui, nah ini cuan. Mungkin dengan kejadian ini ada trauma yang dalam. Kita nggak bisa ngejat orang, yang penting kita doakan. Oke, ini komentarnya lucu-lucu deh. Ini komentarnya juga PMI semua nih. Purnami Mesuci, alhamdulillah dia masih punya tempat tinggal, masih punya sapi. Beda dengan saya, jangankan rumah, sepeda aja nggak punya. Ini nasibnya Purnami Mesuci. Itu sapi orang yang punya, dia ngerawat bagi hasil. Pacar punya nggak? Ditanya nih. Itu sapi bukan punyanya, tapi dia punya orang hasil bagi 2. Oh, ini bagus nih sebenarnya nih teman-teman nih. Komentar nih, banyak laki-laki seperti ini, nggak satu aja. Oh ya? Gue cuma mau lihat muka itu suami gak ada yang berani post. Gue cuma mau lihat muka tuh suami gak ada yang ngepost. Suaminya mana ya? Cari suami sama, penasaran saya dengan suaminya Mbak. Kayak apa sih wajahnya? Ya kayak sapi lah. Ini ya teman-teman ya, saya ini yang di atas ini, berita ini, kemudian saya buat. Ini banyak nih komentar yang saya bacain. Dari Rosida Barus, Mbak, doamu untuk membangun rumah akan dijawab Tuhan. Semoga banyak orang baik yang membantumu Mbak. Amin ya Allah. Dijawabannya si Siti Umaroh TCA. Mbak, doamu tuh bangun rumah. Dari Sprint. Mbaknya cantik alami, artis aja kalah weleh. Ini betul bro, natural banget. Itu dipoles dikit sama dikasih efek aja udah istimewa. ini mesum ini. Dari Nur. Dulu saya pernah ngalamin, Nur ini Nur ya. Dulu pernah saya ngalamin kerja di Arab, duit semua ke suami. Ternyata suami kawin lagi. Ini juga dari Nur ya, dari Arab Saudi. Nah, itu dijawab sama si suka-suka. Sama persis kayak aku. Kemudian dia ada Aini. Ada Aini juga jawab dia. Sama persis kayak jalan cerita temen aku. Dia kerja di Arab, uang tiap bulan dikirim ke suami. Ya 2 tahun di Arab, pulangnya suami nikah lagi. Ini komentar-komentarnya nih ya teman-teman ya. Saya bacakan ini dari komentar-komentar ini. Lucu juga ya. Kemudian dari Umi, persis pengalaman saya Mbak. Sabar Mbak. Ini ada pengalaman saya Mbak nih. Nah, Umi ini bilang persis dengan pengalaman saya. Kemudian dijawab sama, dikomentari di bawahnya, sama saya juga. Aduh. Ini ada Rahmawati Yana. Dan masih untung, cuma 3 tahun lalu pulang, jadi cepat ketahuan. Iya. Itu sangkek bodoh nih cek. Nah, si Risma menjawab. Kemudian ada Rahmawati menjawab lagi, makanya dia masih beruntung cuma 3 tahun. Meti Sragentina, temanku malah 8 tahun. Nah, ternyata banyak ya kasus-kasus semacam ini ya. Heran aja sih kok gak ada saudara yang tahu gimana ya. Dan seterusnya, banyak sekali nih. Banyak sekali. Banyak yang komen ya teman-teman ya.
Oke teman-teman, jadi cerita ini cerita benar nyata atau tidak yang jelas ada sumbernya dan di berita juga ramai ya. Saya ingin mengabarkan saja bahwa kejadian seperti yang ada di atas ini bukan hanya satu dua, bukan. Ya, saya melihat sendiri. Saya melihat sendiri ada ya ketika istrinya bekerja di luar negeri, suaminya itu ya sok-sokan lah gitulah ya. Sok-sokan, sok-sok punya gaji gitu, padahal itu uang dari istri gitu ya. Lumayan lah kalau dikirim istri ya 1 bulan 3 juta, lumayan lah. Alia Najar Khan, Assalamualaikum Bapak, Arab Saudi hadir, sehat selalu Bapak. Terima kasih untuk Alia Najar Khan, ini kayak dari India ini ya. Najar Khan ya, Najar Khan, oh maksudnya dinasarkan gitu ya. Ini ada lagi nih. Aku 12 tahun kerja di luar negeri, bikin rumah di atas tanah suami. Terus suami meninggal. Siapa yang gak sakit hati? Ini juga ya teman-teman, hati-hati ya. Ini juga, ini jangan main-main dengan ini ya. Ini, ketika Anda, ini kan banyak kan wanita nih. Ketika Anda membangun rumah di tanah warisan milik suami ya. Ini kasusnya yang ini ya, suaminya meninggal. Nih, saya kasih tahu ya, ini saya baca ya. Aku 12 tahun kerja di luar negeri, bikin rumah di atas tanah suami. Terus suami meninggal dunia. Siapa yang gak sakit hati? Coba. Ini yang di sini ya, di beritanya sini ya. Jadi, sebaiknya nih teman-teman kalau mau bangun rumah, kalian belilah atau betul-betul suratnya di apa namanya? Suratnya di HM ya, HM. Ya Allah. Banyak nih yang komentar-komentar. Mungkin teman-teman juga bisa lihat ya, bisa lihat sendiri ya. Jadi begitu banyak komentar-komentar yang ada di situ ya. Nih ada jawaban yang bagus nih ya. Makanya zaman sekarang itu kadang kita nggak percaya 100% pada suami. Ya minimal kita pegang uang juga lah. Jangan diserahkan semua ke suami. Ini benar juga. Benar juga. Jadi teman-teman ya, kejadian semacam ini. Wih, ini ada lagi nih. Ini dari Zoo 2014 yang lalu yang aku alami juga nyesek. Oh, ini berarti benar kan, bukan hanya satu orang. Banyak sekali nih. Nah, ini ada lagi lucu dari Ibunda Abi. Setelah scroll komen, ternyata banyak yang ngalami. Alhamdulillah. Jadi aku pun lebih ikhlas karena ternyata bukan hanya aku saja. Ternyata ngalami juga nih. Tetanggaku dulu juga ada istrinya jadi TKW lah. Kok uang tiap bulan dikirimnya buat nikah lagi dan tiap bulan buat biaya istri barunya. Ini yang kasihan ini. Ini ya ini komentar ya. Tetanggaku dulu juga ada istrinya jadi TKW. Lah kok uang tiap bulan dikirim buat nikah lagi dan tiap bulan
buat biaya istri barunya gitu ya. Wah, ini kejam nih. Oh, ini Nur Hayati sekali yang bernasib seperti ini sekarang pintar-pintar. Sendiri, uang di saku sendiri milik kita di tangan suami. Anak bukan uang kita. Uang bisa mengubah sifat orang. Betul, betul, betul. Ini dari satu wanita ya. Alasan dulu 2016 minta cerai sama suami karena suamiku seperti itu. Setelah habis, alhamdulillah aku bangkit. Nah, ini yang benar nih. Oke teman-teman ya, saya ini mengabarkan seperti ini bukan maksud Anda untuk apa ya, karena ini kejadian nyata sehingga saya mengatakan bahwa bukan hanya satu kali dua kali saja, bukan hanya satu orang dua orang saja, ini banyak peristiwa semacam ini. Jangan sampai Anda semua jadi korban berikutnya. Ingat, jangan pernah mengirimkan duit ke suami sampai betul-betul dikirimkan semua, kamu nggak punya apa-apa. Jangan ya. Ini membuktikan kasus ini tuh bukan seorang dua orang ya. Ini kasus ini bukan seorang dua orang nih. Silakan Anda baca-baca sendiri komentar-komentar di bawah ini. Begitu beragam ya, tapi yang menonjol tuh sepertinya ya nasibnya sama, aku juga begitu. Jadi saran saya, silakan Anda kirim uang untuk anak, tapi bukan untuk suami. Kenapa? Suami itu laki-laki kan, namanya suami kan laki-laki, dia bisa bekerja, dia bisa cari makan. Kalau untuk biaya sekolah, oke lah ya. Jadi ada Kiana, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau biaya sekolah oke lah, kita bantu. Tapi untuk biaya makan, biaya hidup, itu jangan dikirimkan semua untuk suaminya. Jangan ya. Kalau ada gajinya 10 juta, kirimkan 2 juta, yang 8 juta simpan di mana ya? Simpan di negaramu sana, negara kamu bekerja. Amelia Wijaya, assalamualaikum, bener Pak, rugi kirim ke suami mah. Iya, ini saya membaca ini Mbak, saya membaca komentar-komentar yang di atas ini. Saya banyak membaca ini komentar, ini kan sudah saya baca nih. Nah, komentarnya itu mengatakan bahwa iya seperti kasus saya dulu, nah makanya saya ambil kesimpulan. Kenapa sih mesti dikirimkan uang ke suami? Kalau ngirim anak, ya secukupnya untuk anak, gitu ya. Kalau untuk suami itu kan pria, laki-laki. Dia bisa mencari makan tiap harinya, mungkin bekerja sama orang, jadi kuli, jadi tukang bangunan, jadi apa. Biar dia cari uang gitu loh. Nah masalahnya kalau kamu manjakan terus, dia malas kerja. Sumpah, ini saya lihat sendiri. Malas kerja itu orang kalau sudah dapat kiriman dari istrinya. Kiana, aku gak punya suami, Mister. Ya kalau gak punya suami, tabung untuk diri Anda. Nanti ketika Anda sudah gak bekerja di luar negeri, menikmati hasil pekerjaannya. Kalau untuk anak silahkanlah ya dikirim ya. Ditabung uangnya. Jangan pernah kejadian semacam ini. Ini benar teman-teman. Jadi aku pikir cuman kejadian ini, tidak. Kejadian itu macam-macam ya. Tadi bahkan ada yang nikah lagi kan, dapat kiriman uang dari istri, nikah lagi ya. Fakta, aku sudah ngalamin uang nggak ada bukti. Berarti ini sudah ngalamin ya. Ya Kiana ya. Jadi pengalaman. Jadi begini teman-teman semua ya. Ya, jangan harus kita ngalami ya, jangan ya. Pengalaman orang lain dijadikan ilmu.
Jadi jangan terus aku belum ngalamin, jangan ya. Sebaiknya pengalaman orang lain dijadikan juga sebagai pengalaman ya. Saya membaca komentar-komentar ini begitu banyak yang mengalami hal yang sama. Ada bahkan tadi nih, ada yang saya baca tadi, dengarkan saya baca begini. Bangun rumah 7 tahun nih ceritanya. 7 tahun bekerja di luar negeri, dibangunkan rumah di tanah milik suami. Suami meninggal, terus bagaimana? Sementara tanah itu belum menjadi haknya sang suami. Gitu ceritanya. Ada, silakan nanti Anda lihat sendiri yang di atas ini. Saya sudah sematkan di nomor 1 ini, kasus ini. Kenapa? Saya kaget, saya nggak pernah lihat. VT itu saya nggak pernah lihat. Begitu saya lihat, loh, penontonnya kok 600.000, ya kan? Ya, 600.000. Karena 600.000, saya baca di komentarnya kok 1.000 lebih nih. Saya baca, Masya Allah, ternyata banyak yang memiliki pengalaman yang sama. Kiana-kiana yang belum mengalami, jadikan ini pelajaran. Jangan terlalu percaya sama suami saudara. Ya, betul ini ya, betul. Pengalaman sudah banyak. Aku juga sudah buat VT lagi, 1 VT saya yang baru saya buat tadi ini. Anak perempuannya dititipkan sama omnya supaya bisa sekolah. Si ibunya pergi ke Malaysia untuk mencari uang membiayai sekolah anaknya. Omnya gauli ponakannya. Contoh ya. Makanya saya bilang jangan percaya deh, jangan percaya. Ya menurut pendapat saya ini, mungkin teman-teman saya kasih tahu ya, hari ini melihat suaminya itu baik-baik saja. Tetapi ingat teman-teman ya, uang bisa merubah sikap dan perilaku manusia. Uang bisa merubah sikap dan perilaku manusia. Percayalah. Ya, percayalah. Jadi bersyukurlah ketika Anda punya suami, Anda punya ini, kemudian dikasih kemewahan, dikasih harta, ya kan, dikasih kesuksesan katakanlah ya, tetapi tidak terus jumawa lupa diri ya. Inilah contohnya ini. Istrinya dikasih kesehatan di sana untuk bekerja, bisa mengirim uang kepada suami. Suaminya lupa diri, dianggapnya itu gaji bulanannya dia, jatahnya dia. Padahal disuruh buat rumah, malah main judi ya. Terima kasih, ada Saputra Muhammad Yusuf, ada juga Daeng, terima kasih Daeng, selamat pagi ya. Saya tidak narik orang ya, karena begitu saya melihat fenomena ini, saya membaca dari komentar-komentar teman-teman juga, para PMI juga. Jujur ya, kebanyakan mungkin yang membaca yang nulis itu mungkin PMI semua. Pengalaman, dia mengatakan bahwa artinya begini, seperti yang saya alami. Kalau mengatakan seperti yang saya alami, artinya bukan hanya satu orang yang mengalami kejadian semacam ini. Gitu. Ini miris ya. Nih, kalau saya melihat judulnya ini, sosok TKW Hong Kong kerja 3 tahun, kirim uang ratusan juta, rumah dipakai judi oleh suami. Kenapa dikirimkan semua ke suaminya? Ini kiat-kiat ya. Sebaiknya jangan dikirim, ditabung saja di negara sana ya. Karena apa? Kalau kau kirim, suamimu jadi aneh-aneh, jadi suka nongkrong, ngopi, suka
itu apa, makan di warung. Pertamanya memang begitu. Ya, ada ya, masih ada itu, masih ada. Pagi-pagi masih tidur, yang lain sudah berangkat kerja, dia tidur, bangun tidur ngopi, ketawa dia. Kenapa nggak kerja? Loh, istriku kirim tiap bulan kok. Ya nggak? Gitu. Ini nyata teman-teman ya, nyata. Tetangga saya juga ada begitu, dikirimin duit, dikirimin duit, dikirimin duit. Motornya dijual, ganti motor baru. Begitu ganti motor baru, ya kan? Ganti motor baru, kesana kemari sama cewek. Ya, ya pandai-pandai lah. Ini saya hanya mengingatkan saja, bukan kejadian ini, bukan ini saja. Jadi ini kan banyak kan kaum wanita nih ya, kaum wanita yang aduh, kalau sering kan melihat di komal-komal saya kan teman-teman kan, bagaimana keluh kesahnya, bagaimana keluh kesahnya. Jangankan tidak di apa, tidak dikirim aja begitu, apalagi kalau dikirim. Ya, ini ya teman-teman ya, ini adalah kisah nyata dan bukan hanya satu-satunya, tetapi kebanyakan. Karena naluri manusia sudah seperti itu. Ya, saya juga nggak berharap itu mereka begitu semua, tidak. Tapi kalau saya membaca komentarnya, teman-teman bisa lihat VT ini ya, komentarnya bisa dilihat di situ. Apa komentarnya? Komentarnya itu seperti saya dulu. Itu komentarnya. Silakan kalau nggak percaya teman-teman. Ya, silakan. Jadi komentarnya tuh seperti saya waktu itu, gitu. Nah, ini ada Adinda Ira ini. Ya Allah, kok sama senasib dengan saya? Ini, ya, ini pengalaman. Dari pengalaman orang lain, kita jadikan pelajaran ya. Jangan terus kita, itu kan dia, jangan. Ya. Jangan mentang-mentang itu belum menimpa saya. Jangan. Kamu harus antisipasi. Caranya bagaimana? Jangan pernah kau ngirim uang lebih kecuali untuk anakmu sama orang tuamu. Itu aja. Nggak usah ngirim uang ke suamimu. Kenapa? Karena suamimu kan laki-laki. Kalau laki-laki kan bisa bekerja, ya nggak? Nah, kalau hanya untuk makan, untuk rokok, kan dia bisa. Gitu. Jangan nanti alasan-alasan ini, alasan itu, jangan. Pokoknya kirim uang secukupnya untuk anak, untuk orang tua, ya, untuk orang tua ya. Saya menghimbau agar jangan dikirimkan sepenuhnya, nanti habis seperti ini. Ada dari Ellen, saya pernah di fase itu Pak, sekarang sudah kapok. Cukup buat pelajaran yang berharga saya ini. Jadi kita tidak harus, di teman-teman yang lain ya, tidak harus mengalami itu. Biarlah orang lain yang mengalami. Nah, pengalaman orang lain kita jadikan sebagai pelajaran. Oke ya, sebagai pelajaran. Saya kasih tahu nih. Berapa banyak gara-gara pada di luar negeri nih, berapa banyak orang yang sudah dikecewakan oleh pria-pria itu. Ya, banyak sekali. Kamu jangan takut tidak punya pengganti atau apa. Pokoknya kau bertahan. Uang harus kamu yang pegang karena kamu yang kerja keras, kamu yang bekerja, kamu yang memeras keringat. Pulang kamu yang nata uangmu. Jangan suamimu yang mau nata uang. Tugas suami adalah mencari uang, bukan menerima uang dari istri. Ingat itu. Enak banget jadi suami kalau hanya terima duit dari perempuan. Bangun tidur siang-siang, ya kan? Habis itu ngopi, udut, nggak kerja. Banyak yang begitu. Kenapa nggak kerja? Karena ngapain kerja? Duit datang terus dari istrinya.
Ya nggak? Duit datang terus dari istrinya. Cukuplah. Belum habis duitnya, kirim lagi. Belum habis duitnya, kirim lagi. Nah, itulah yang menjadi persoalan ya. Karena kebanyakan duit akhirnya mabuk ya. Mabuk apa? Lupa kalau yang ngirim tuh istrinya. Gitu teman-teman. Yes, sekarang dihandle sendiri Pak, suami nggak guna buang. Saya nggak bilang buang ya. Nanti kalau dibuang nanti gini loh. Wong seharusnya kalau sudah nikah itu yang tanggung jawab nafkah lahir batin siapa? Suami kan. Nah, sekarang saking baiknya istri membantu suami mencari nafkah. Oke? Membantu suami mencari nafkah artinya apa? Untuk kebaikan rumah tangga. Tapi faktanya kebanyakan dari mereka seperti di atas ini. Dikirimin uang, ini tadi yang saya bilang. Bangunnya siang, ya kan? Nggak ikut kerja seperti orang-orang yang lain, biasanya nguli, biasanya jadi kuli bangunan, biasanya jadi petani, jadi petani. Menghasilkan gitu loh. Tapi kalau suami nggak menghasilkan, lah masa istri yang harus memberikan nafkah kepada suami? Apa nggak terbalik dunia ini? Ya salah dong. Gitu ya teman-teman ya. Banyak yang patut dicontoh, banyak yang harus ditinggalkan. Ya, sekarang begini aja logikanya. Logika ya, ini logika ya. Logika aja. Kalau nalar itu tergantung siapa yang berpikir. Kalau ada uang, untuk apa bekerja cari uang? Ya kan? Bisa nggak Pak suaminya dipolisikan biar mempertanggungjawabkan perbuatan karena itu masuk